Baik, selamat siang. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita jumpa lagi di dalam mata kuliah Sejarah Asia Tenggara. Setelah sebelumnya kita sudah UTS dan hari ini kita akan masuk dalam mata materinya yaitu negara Filipina. Untuk itu sebelum kita masuk kuliah kita awali dengan doa. Dan Ibu berikan kesempatan kepada salah satu mahasiswa, doakan kita. Waktu Ibu berikan dari sekarang. Marilah kita semua tinggalkan segala kesibukan kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membawakan doa ini menurut iman kepercayaan saya, yakni iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga yang patut kami puji dan kami sembah. Terima kasih atas nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami hingga saat ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mengikuti perkuliahan kami pada siang hari ini. Kiranya Engkau selalu menjaga, melindungi, dan menuntun kami dari awal perkuliahan hingga berakhir dengan baik. Kami pasrahkan semua ini ya Bapa, dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Nona Maria Kolo. Hari ini kita kuliah Sejarah Asia Tenggara sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang keadaan kawasan Asia Tenggara, kemudian lintasan awal sejarah Asia Tenggara, negara Indonesia, negara Malaysia, dan negara Singapura. Dan hari ini kita di negara Filipina. Berdasarkan RPS kita, hari ini ada 4 indikator yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang keadaan geografi dari negara Filipina. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan tentang budaya dari negara Filipina. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang sejarah dari negara Filipina. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan tentang politik dari negara Filipina. Metode yang akan kita gunakan pada hari ini yaitu metode ceramah dan juga tanya jawab. Jadi metode ceramah ini akan dimulai pada saat kegiatan inti kita sebentar, di mana Ibu akan menjelaskan 4 indikator tersebut. Setelah itu kalian akan diberikan kesempatan untuk bertanya kepada Ibu. Dan Ibu juga akan menanyakan pertanyaan kepada kalian. Jadi kita sistemnya 2 arah, bukan Ibu saja yang aktif, tapi kalian juga aktif dalam perkuliahan kita hari ini. Baik, kita langsung ke materi kita hari ini, yaitu yang pertama tentang keadaan geografi dari negara Filipina. Jadi negara Filipina ini sama juga dengan negara Indonesia yang dikenal dengan negara kepulauan. Sebagaimana yang kita ketahui, di kawasan Asia Tenggara itu ada 4 negara yang merupakan negara kepulauan, yaitu Indonesia, Malaysia, Timor Leste, dan juga Filipina. Di kawasan Filipina, itu dia memiliki 7.107 pulau, yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil, dan 730 pulaunya adalah pulau yang berpenduduk, sedangkan sisanya tidak berpenduduk. Kemudian, batas-batas dari wilayah Filipina. Di bagian timur, Filipina berbatasan dengan Laut Filipina. Kemudian di bagian barat, dia berbatasan dengan Tiongkok Selatan atau Cina Selatan. Dan di bagian selatan, dia berbatasan dengan Sulawesi atau Indonesia. Kemudian, ibu kota dari negara Filipina. Ibu kota dari negara Filipina yaitu Manila. Kemudian Filipina ini merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Jadi ada 5 negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, Filipina salah satu di antaranya. Kenapa demikian? Karena Filipina memiliki garis pantai sepanjang 36.289 km. Kemudian mata pencarian dari penduduk Filipina itu adalah bertani dan nelayan. Hal tersebut akhirnya mempengaruhi juga dengan makanan dari orang Filipina, yaitu mereka lebih banyak mengkonsumsi beras yang dijadikan
nasi maupun lauk lainnya, dan juga ikan atau hasil-hasil laut lainnya. Nah, karena mata pencarian utamanya adalah pertanian, maka Filipina ini akhirnya menjadi salah satu negara lumbung padi atau dikenal sebagai negara lumbung padi. Kenapa sampai Filipina dikenal sebagai negara lumbung padi? Hal itu disebabkan karena di Filipina terdapat salah satu pusat penelitian tanaman padi terbesar di Asia Tenggara. Dan lewat pusat penelitian tanaman padi terbesar ini, akhirnya mereka berhasil menemukan salah satu varietas tanaman padi yang tahan terhadap hama wereng dan juga angin. Varietas itu disebut dengan IR64. Baik, sampai di keadaan geografi, apakah kalian sudah jelas? Sudah bisa menangkap apa yang Ibu sampaikan? Maria Ludiana Kolo, sudah jelas atau belum? Sudah, Ibu. Oke. Arlinda Jacobet Alunat, sudah jelaskah apa yang Ibu sampaikan? Jelas. Oke, baik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu tentang kebudayaan atau budaya dari Filipina. Jadi, di mana ada manusia, tentunya di situ akan ada yang namanya budaya, karena manusialah yang menciptakan budaya. Begitu pula dengan negara Filipina. Negara Filipina memiliki banyak budaya, karena berdasarkan keturunan asli dari mereka, dari mana mereka berasal. Nah, di sini penduduk Filipina itu berdasarkan sumber yang Ibu peroleh, mereka adalah keturunan dari Melayu dan Mongol. Makanya orang Filipina itu mirip-mirip sedikit dengan orang Indonesia dan juga orang Cina, karena mereka keturunan Melayu dan Mongol. Kemudian itu sebagian besar penduduknya ya, merupakan keturunan Melayu dan Spanyol dan Mongol. Kemudian sebagian kecil penduduknya atau minoritasnya itu merupakan keturunan dari Spanyol, Amerika dan Cina. Spanyol, Amerika dan Cina itu sebagian kecilnya. Spanyol, Amerika dan Cina ini, kalau Cina itu karena faktor perdagangan, sedangkan Spanyol dan Amerika karena memang kedua negara inilah yang menjajah Filipina. Kemudian di Filipina sendiri, karena terpengaruh oleh budaya Barat dan juga pencampuran atau akulturasi dengan budaya asli masyarakat Filipina, maka mereka itu sangat gemar terhadap yang namanya bernyanyi dan juga menari. Mereka sangat gemar yang namanya bernyanyi dan menari. Seperti halnya kita orang Indonesia, terutama orang NTT, sangat menyukai yang namanya menari dan bernyanyi. Dan ketika ada pesta di mana, maka akan menimbulkan keramaian. Nah, selain budaya bernyanyi dan menari, mereka juga terpengaruh terhadap pemberian nama orang-orang Filipina. Mereka hampir sebagian besarnya memiliki nama mirip dengan orang Spanyol. Kemudian selain terpengaruh dengan nama, juga terpengaruh dengan pakaiannya. Pakaiannya juga mirip dengan pakaian khas dari orang Spanyol. Begitu pula dengan makanan dan musiknya juga hampir sebagian besar bergaya seperti orang Spanyol. Kemudian salah satu tarian yang paling terkenal di Filipina yaitu tarian bambu. Kalau kita mendengar tarian bambu, kita di Nusa Tenggara Timur juga ada tarian bambu ya, tepatnya di Pulau Alor, itu ada tarian bambu. Nah, ini perlu kita telusuri lebih jauh ya, apakah ada hubungannya ataukah memang punya kesamaannya. Dalam tarian bambu ini mereka mengutamakan pergerakan kaki yang mengikuti irama bambu. Kemudian selain tarian, mereka juga mengenal adanya rumah adat. Rumah adat, kalau kita di NTT, kita mengenal rumah adat Lopo. Tetapi kalau di Spanyol, kalau di Filipina, mereka mengenal rumah adat dengan sebutan Bahay Kubo. Bahay Kubo, itu sebutannya. Jadi rumah adat ini terbuat dari bahan-bahan yang terdapat pada alam, yaitu seperti kelapa, nipa, dan juga bambu. Kemudian kita lanjut menyangkut agama dari masyarakat Filipina. Jadi karena mendapatkan pengaruh yang cukup lama dari Spanyol, maka sebagian besar penduduknya yaitu
beragama Katolik Roma. Jadi kalau di Asia Tenggara ada 2 negara yang sebagian besar penduduknya beragama Katolik, salah satunya Filipina dan yang kedua yaitu Timor Leste ya, penduduknya beragama Katolik. Jadi Filipina 84%-nya beragama Katolik Roma, kemudian 5,4% agama Aglipayan. Agama Aglipayan ini adalah agama asli ya dari orang Filipina. Jadi merupakan agama asli dari sebelum masuknya agama-agama modern seperti Katolik Roma, Islam, dan Kristen. Kemudian 4,9%-nya adalah agama Islam dan 3% adalah agama Kristen Protestan. Agama Islam sendiri lebih banyak ditemukan atau adanya di Maro, di Kepulauan Mindanao, dan juga Kepulauan Sulu. Kemudian salah satu kebudayaan atau salah satu hasil budaya yang terkenal di Filipina yaitu mereka memiliki organ bambu. Jadi organ bambu ini merupakan satu-satunya organ yang terbuat dari bambu di dunia. Organ bambu ini dia menggunakan kurang lebih 1000 batang bambu untuk dijadikan sebagai organ yang menghasilkan nada-nada yang indah. Baik, sampai di budaya apakah sudah jelas? Jelas. Jelas. Jelas, Ibu. Oke, baik. Kita lanjut lagi di sejarah ya. Di materi tentang sejarah, Ibu harapkan kalian semua bisa konsentrasi karena nanti sebentar Ibu akan bertanya berhubungan dengan sejarah ya. Sejarah dari negara Filipina. Siapa yang berhasil menjawabnya akan mendapatkan poin atau nilai yang terbaik. Sejarah. Jadi sejarah Filipina ini berdasarkan hasil temuan lempeng tembaga di dekat Manila, dikatakan bahwa sejarah Filipina itu dimulai pada abad ke-8. Di lempeng tersebut bertuliskan bahwa Filipina berada di dalam pengaruh Sriwijaya. Sriwijaya ini merupakan salah satu kerajaan di Indonesia yang bercorak Buddha, tepatnya di wilayah Sumatera. Tetapi bukti tersebut tidak bisa dikatakan memenuhi syarat atau tidak bisa dikatakan benar bahwa Filipina berada di bawah kuasa kerajaan Sriwijaya. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya bukti-bukti tertulis yang mendukung tentang penguasaan kerajaan Sriwijaya terhadap Filipina. Oleh karena itu, para ahli-ahli sejarah di Filipina masih beranggapan bahwa sejarah Filipina itu dimulai ketika masa era kolonialisme. Jadi ketika era kolonialisme lah dimulainya sejarah dari kerajaan Filipina, negara Filipina. Baik, sebelum kita masuk ke penjajahan Filipina oleh bangsa Spanyol, Ibu flashback kembali atau Ibu kembalikan ingatan kalian bagaimana sampai Spanyol bisa menguasai Filipina. Nah, itu berawal dari yang namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa itu sendiri berawal ketika terjadinya penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dipelopori oleh 2 negara besar di Eropa, yaitu negara Portugis dan negara Spanyol. Mereka berdua mempelopori terjadinya penjelajahan samudra. Mereka menjelajahi bumi ini. Kemudian pada saat itu diambillah keputusan bahwa Spanyol menjelajahi samudra dari arah bagian barat, kemudian Portugis menjelajahi samudra dari arah bagian timur. Dari situ akhirnya mereka bertemu di Maluku, tepatnya di Ternate dan Tidore. Nah, ketika mereka berdua bertemu di sini, akhirnya hal tersebut juga akhirnya menyebabkan mereka berdua, kedua negara tersebut ini, Portugis dan Spanyol, mengklaim bahwa
wilayah Maluku yang merupakan pusat rempah-rempah terbesar di dunia itu adalah milik mereka. Tetapi karena Maluku itu sifatnya kecil atau merupakan sebuah wilayah yang kecil dan berada di dalam kekuasaan Indonesia, maka dengan sendirinya wilayah tersebut tidak bisa serta-merta dikuasai oleh dua negara. Maka muncullah yang namanya Perjanjian Saragossa. Perjanjian Saragossa ini akhirnya membagi bumi menjadi dua, dengan dua penguasa juga, yaitu wilayah kekuasaan Spanyol membentang dari arah Meksiko ke barat sampai dengan Kepulauan Filipina. Kemudian wilayah kekuasaan Portugis membentang dari Brasil ke arah timur sampai ke Kepulauan Maluku. Nah, itu dimulailah sejarah kolonialisme di Filipina ya. Dimulai. Baik, kita lanjut lagi. Jadi Filipina ini dikuasai oleh bangsa Spanyol sekitar 265 tahun lamanya. 265 tahun lamanya, sangat panjang ya. Dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia lebih lama lagi dikuasai oleh bangsa Barat ya, yaitu sekitar 350 tahun. Tetapi kalau Indonesia dikuasai oleh 5 negara Eropa, sedangkan kalau di Filipina dikuasai oleh 1 negara saja, yaitu Spanyol. Yaitu dia berkuasa dari tahun 1565 sampai tahun 1821. Dan kemudian akhirnya Filipina dijadikan sebagai salah satu provinsi Spanyol selama 77 tahun, dimulai dari tahun 1821 sampai 1898. Selanjutnya akhirnya Filipina sejak saat dijadikan sebagai provinsi, Filipina diberi nama Filipina dan diperintah oleh penguasa Spanyol yang bernama Raja Philip II. Kemudian dalam perjalanannya akibat terjadinya perang antara Spanyol dan juga Amerika Serikat tahun 1898, maka melalui perjanjian Paris, karena lewat perang tersebut Amerika Serikat menang terhadap Spanyol, maka lewat perjanjian Paris, Filipina harus diserahkan oleh Spanyol kepada Amerika. Nah, sejak saat itu maka Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat. Nah, ketika Filipina jatuh ke tangan Amerika Serikat, Filipina ini memiliki setelah Amerika Serikat menjajah Filipina, maka Filipina dijadikan sebagai sumber bahan-bahan mentah, dijadikan sebagai sumber bahan mentah. Jadi sumber bahan mentah dan juga pasar barang-barang dagangan dari Amerika Serikat. Kemudian walaupun Filipina dijadikan sebagai pusat pasar dagang milik Amerika, kemudian sumber bahan-bahan mentah, tetapi Amerika tidak tinggal diam dengan keberadaan dari Filipina, di mana mereka melakukan politik balas budi ya, sama seperti di Indonesia juga, politik timbal balik ya. Jadi di situ akhirnya ada beberapa aspek penting juga yang dimajukan oleh Amerika Serikat, yaitu dalam bidang pendidikan, kesehatan, komunikasi, transportasi, dan pertanian. Itu dimajukan oleh Amerika Serikat. Kemudian selain beberapa aspek tersebut, salah satu aspek penting lainnya yaitu penduduk Filipina diberikan kesempatan untuk maju berpolitik. Bahkan tahun 1920, Filipina sudah mendekati pemerintahan sendiri, di mana pada tahun 1935 Filipina dijadikan sebagai sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat dengan presidennya yaitu Quezon dan Osmeño sebagai wakil presidennya.
Kemudian di tengah-tengah periode persemakmuran ini, semuanya berakhir ketika terjadinya Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Pasifik. Perang Asia Pasifik itu Jepang lewat gerakan 3A-nya akhirnya berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di kawasan Asia, ya, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Salah satunya yaitu Filipina. Filipina diduduki oleh Jepang tanggal 7 Desember 1941. Dan ketika Jepang kalah terhadap Amerika, dalam hal ini Sekutu, di mana Sekutu akhirnya membom dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat terhadap Sekutu, maka hal tersebut diambil atau dijadikan sebagai peluang bagi negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Filipina, untuk memperoleh yang namanya kemerdekaan secara de facto. Kemerdekaan secara de facto ini diperoleh pada tanggal 4 Juli 1946. Kemudian ada dua presiden terkenal di Filipina, yaitu Ramon Magsaysay dan Corazon Aquino. Ramon Magsaysay ini dia adalah seorang angkatan, ya, dia adalah seorang tentara, ya. Dia awalnya adalah seorang tentara yang pada tahun 1950 diangkat menjadi Menteri Pertahanan, dan akhirnya lewat kuasanya sebagai Menteri Pertahanan, akhirnya dia berhasil melumpuhkan aksi terorisme yang dilakukan oleh teroris HU. Dan setelah itu, maka karena dia berhasil melumpuhkan teroris HU, maka dia dijadikan atau diangkat menjadi seorang presiden atau menjadi presiden Filipina pada tahun 1953. Ramon Magsaysay ini terkenal sebagai seorang presiden yang sangat dinamis, di mana dia sangat menginginkan adanya kemajuan di negara Filipina melalui aspek pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi dalam perjalanannya akhirnya dia mati terbunuh tahun 1957 di pesawat terbang. Kemudian presiden yang kedua yang terkenal yaitu Corazon Aquino atau Cory Aquino. Cory Aquino ini adalah presiden perempuan pertama di Asia Tenggara. Presiden perempuan pertama di Asia Tenggara. Dan dia mendapatkan kekuasaan sebagai presiden ini setelah presiden sebelumnya yaitu Ferdinand Marcos terusir dari Filipina karena masalah korupsi. Corazon Aquino atau Cory Aquino ini sangat terkenal dengan undang-undang yang dia ciptakan. Undang-undang yang dia ciptakan yaitu Undang-Undang Kebebasan atau The Freedom Constitution yang diciptakan tanggal 25 Maret 1986. Sampai di sejarah, apa ada yang kurang jelas? Ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan. Agus Salem Kopong, jelaskah tentang sejarah? Jelas, Ibu. Oke, kalau semuanya jelas, maka kita lanjut lagi di bidang politik. Oke. Jadi dalam bidang politik, bentuk pemerintahan dari negara Filipina adalah republik, sesuai dengan namanya yaitu Republik Filipina. Dia berbentuk republik karena mengikuti negara yang pernah menjajahnya yaitu Amerika Serikat. Selain itu, dia juga memiliki kepala negara yang disebut dengan presiden, yang memiliki 3 jabatan, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan,
dan juga Kepala Panglima Angkatan Bersenjata. Jadi dia memiliki 3 jabatannya, sama dengan di Amerika juga memiliki presiden memiliki 3 jabatan. Kemudian presiden dipilih setiap 6 tahun sekali. Kalau di Indonesia 5 tahun sekali, berbeda dengan di Filipina 6 tahun sekali. Dan Filipina ini juga merupakan salah satu anggota tetap dari PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mulai bergabung dengan PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Selain anggota tetap PBB, Filipina juga merupakan salah satu negara dan anggota tetap dari ASEAN. ASEAN itu adalah salah satu organisasi yang ada di Asia Tenggara. Baik, kita lanjut lagi di bagian pembagian administratif, menyangkut pembagian administratif, yaitu yang pertama, di Filipina dikenal adanya hierarki satuan pemerintahan lokal dengan provinsi sebagai satuan utamanya. Kemudian kepulauan yang ada di Filipina dibagi menjadi 3, yaitu Luzon, Visayas, dan Mindanao. Luzon ini dia mewakili region 1 sampai 5, kemudian Visayas dia mewakili region 6 sampai dengan 8, dan Mindanao dia mewakili region 9 sampai dengan region ke-13. Jadi di Filipina terdapat 17 region, 80 provinsi, 120 kota, 1.511 munisipalitas, dan 4.208 distrik. Baik, ini sekilas tentang negara Filipina. Kita sudah selesai dengan metode ceramah kita, maka kita lanjut lagi dengan diskusi kita hari ini, atau tanya jawab ya. Kita lanjut dengan tanya jawab. Oleh karena itu, Ibu berikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Waktu selanjutnya Ibu berikan kepada kalian. Baik, terima kasih Ibu. Saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Arlendia Lunar. Pertanyaannya, bagaimana sifat penjajah Spanyol di Filipina? Dan coba Ibu bandingkan dengan Amerika Serikat. Terima kasih, Ibu. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Perbandingan antara masa kolonialisme Spanyol dengan Amerika Serikat. Lewat penjelasan yang tadi Ibu sudah sampaikan di bagian sejarah, itu sudah sangat jelas ya, bagaimana perbedaan antara penjajahan yang dilakukan oleh Amerika dan juga Spanyol. Di mana Spanyol itu dia menjajah Filipina cukup lama ya, yaitu sekitar 265 tahun lamanya. Selama itu dia hanya mengambil sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Filipina. Tidak ada timbal balik yang dia lakukan. Baru pada tahun 1821 sampai 1898 itu baru ada timbal balik di mana Filipina dijadikan sebagai provinsi Spanyol. Walaupun demikian, tidak ada kemajuan berarti yang dirasakan oleh penduduk Filipina. Berbeda dengan Amerika. Amerika dia memerintah di Spanyol tahun 1898. Di situ walaupun dia menjadikan Filipina sebagai tempat untuk mengambil sumber bahan-bahan mentah dan juga sebagai pasar barang-barang dagangan yang akan dia jual kepada penduduk Filipina, ada timbal balik yang dia lakukan, yaitu dia memajukan beberapa aspek penting
atau bidang penting di Filipina, yaitu seperti pendidikan, dia mendirikan sekolah, kemudian pusat kesehatan pun dia dirikan, komunikasi pun dia adakan, transportasi pun diadakan, bahkan pertanian pun diadakan. Itu perbedaan antara kedua negara tersebut. Bahkan kalau di bedanya dengan Amerika itu, Amerika juga memberikan kesempatan kepada penduduk Filipina untuk berpolitik. Salah satunya yaitu dia akhirnya pada tahun 1935 presiden dari Filipina itu sudah orang asli Filipina, walaupun pada saat itu Amerika masih memerintah Filipina, yaitu Quezon dan wakil presidennya Osmeña. Sampai di situ sudah jelas, Nona? Jelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi, Ibu berikan kesempatan. Baik, Ibu, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Maria Lendes. Saya ingin memberi pertanyaan, apa bukti-bukti telah meresapnya kebudayaan Spanyol di Filipina? Terima kasih. Baik, terima kasih juga Nona Maria Lendes atas pertanyaannya. Sama juga dengan yang tadi Nona Arlinda tanyakan menyangkut sejarah. Nona Maria juga bertanya menyangkut budaya. Di sini Nona tanyakan tentang bukti-bukti adanya pencampuran kebudayaan antara Filipina dan Spanyol. Baik, bukti-bukti percampuran adanya budaya Spanyol dan Filipina, yaitu salah satu buktinya yaitu agama, ya. Agama di mana sebelum Spanyol masuk ke Filipina, sebagian kecil penduduknya itu selain beraliran animisme, ada juga yang sudah memeluk agama Islam. Tetapi ketika Spanyol masuk, maka masyarakat di Filipina akhirnya memeluk agama Katolik. Itu salah satu bukti terjadinya pencampuran budaya. Kemudian bukti lainnya yaitu budaya menari dan juga bernyanyi. Itu salah satu buktinya. Kemudian ada juga pemberian nama-nama orang Filipina yang mirip dengan orang Spanyol. Kemudian pakaian, musik, dan sebagainya. Itu adalah percampuran budaya antara kedua wilayah tersebut atau kedua negara tersebut. Jelas, Nona Maria Lendes? Jelas, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama, Nona. Oke. Sampai di sini sudah jelas ya. Sekarang waktunya Ibu untuk bertanya ya. Ibu yang bertanya lagi kepada kalian. Apakah kalian sudah siap? Marilenda sudah siap kah? Siap, Ibu. Oke. Ibu mau bertanya kepada kalian tentang, coba berikan sejarah singkat tentang negara Filipina. Ada yang bisa menjelaskan kembali materi yang Ibu jelaskan tadi secara singkat? Adakah? Kalau ada, Ibu berikan kesempatan. Siapa? Tentang sejarah singkat dari negara Filipina. Agus Salem Kopong. Ya, Ibu. Bisakah jelaskan tentang sejarah singkat dari negara Filipina? Yang lain? Yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti tugas tersebut Ibu
pertanyaan tersebut Ibu jadikan sebagai tugas untuk kalian. Jadi tugas untuk kalian itu mereview ulang materi hari ini. Bukan tentang sejarah saja, tetapi dimulai dari geografinya, budaya, sejarah, dan juga politik dari negara Filipina. Itu direview kembali. Kemudian tugas tersebut kalian tulis tangan. Setelah ditulis tangan, dibuat dalam bentuk PDF. Dan selanjutnya dikirim ke email yang nanti Ibu kirim ke WA grup kita. Baik, materi kita hari ini sekian sudah. Waktu selanjutnya Ibu berikan kepada salah seorang mahasiswa untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Baik, saya Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu, Engkau telah membimbing kami sehingga perkuliahan kami dari awal hingga berakhir saat ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Karena sudah mengakhiri kita dengan doa. Selanjutnya kita akhiri kuliah kita hari ini dan Ibu harapkan tugasnya segera dikerjakan dan kita selanjutnya nanti dikumpulkan ke email yang nanti Ibu berikan kepada kalian. Selamat siang, sampai jumpa, salam sehat dan salam untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.